يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Pajen di podcast viral virtual Ramadan Syamil Unpad X Al Jihad, atau kebalik ya itulah pokoknya. Dan di sini saya bersama dengan siapa kan ini? Ya, salam kenal semuanya, orang Muhammad Zaim Al-Faruqi. Ya. Nah, kebetulan kita sudah tahu Kang Zaim ini. Oh, kita belum tahu ya kan, belum dikasih tahu. Ya, kesibukan apa aja Kang? Kesibukan kuda-kuda. Kuda-kuda. Apa tuh? Kuliah dakwah. Masya Allah. Masuk nggak? Wah, masuk ya, Wih. masuk. Nah, saya terangin dulu sedikit ya tentang Kang Zaim ini. Beliau ini boleh. merupakan juara 1 Pak, MHQ tingkat Unpad ya. Iya, Unpad. Dan juara 2 MHQ di Polban. Itu se-Bandung Raya. Iya, Sebandung Raya. Se-Bandung Raya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, sejak kapan sih dekat sama Al-Quran? Mungkin sebelum masuk ini sebenarnya orang agak ketar-ketir gitu. Kayak yang duduk di sini tuh udah dari menteri lah, dari pejabat, ya nggak sih? Enggak. Atau gimana? Enggak, ini kan kita ngabuburit. Podcast ngabuburit ya. Oh, kirain podcast yang sebelah gitu ya. Itu saya nanti botak dulu kan. Enggak, Oke. santai saja. Ya. Jadi gimana tadi? Ya, sejak kapan dekat sama Al-Quran gitu? Oke, sejak kapan dekat dengan Al-Quran? Sebenarnya dari kecil, karena kan dari dulu kan sejak TK itu kan udah masuk TK Islam Terpadu, terus masuk SD juga SD Islam Terpadu. Jadi dari kecil tuh emang udah masuk ke sekolah yang benar-benar sekolah yang benar-benar udah diajarin gitu Al-Qur'annya. Kayak gitu sih, itu awal udah dari kecil lah, sama orang tua juga udah diajarin kan ngaji kayak gitu. Oh, jadi emang sejak dari kecil udah diarahin sama orang tua? Ya, alhamdulillah orang tua juga kan suka ngaji gitu. Masya Allah, ya jadi begitu guys. Jadi dari kecil, jadi nanti kalau Anda udah jadi orang tua, arahin ke yang benar. Iya, benar banget. Kalau sekarang diarahin kemana? Biasanya kita arahin ke Kalau sekarang mah buat ya udah nyari kerja kan, bentar lagi kan udah mau lulus ya. Oke, yang berikutnya ini kan apa? Lupa saya. Nah, ini Santai aja. ya santai. Kok malah saya yang tegang ya gitu? Ini gak benar ini. Nah, kalau sejak kapan Akang ada ambisi buat berprestasi gitu di bidang Al-Quran? Kalau ambisi sebenarnya gimana ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman dari awal mulanya dari pesantren itu emang udah diajak sih awalnya sama ustadz buat, karena pesantren itu kan suka ngirim wakil-wakil gitu buat ikut lomba. Biasanya dari tingkat kecamatan itu kan ada tuh lomba-lomba tingkat kecamatan, lomba terus ntar habis tingkat kecamatan ke Jawa Barat. Biasanya itu ada tuh lomba yang dari pemerintah gitu kan. Nah, biasanya pesantren orang tuh ya suka diundang gitu. Jadi dikirim santri-santrinya gitu kan buat ikut lomba misalnya di Bogor, di Bekasi kayak gitu. Itu sih. Jadi sejak saat itu ada keinginan untuk. Iya, karena dengan ikut lomba itu juga sebenarnya kan nguji hafalan kita juga. Terus apalagi ketemu orang-orang yang di luar sana yang lebih masya Allah lagi gitu hafalan Qur'annya. Wah. Inspirasi semangat kita juga jadi terpacu gitu buat makin lancarin lagi, makin cinta lagi sama Al-Qur'an gitu. Oke, siap. Nah, jadi begitu guys. Jadi dukungan dari circle, kembali lagi ke yang kemarin, circle itu penting.
Nah, terus ada tips nggak Kang gimana tuh biar apa? Biar jadi tahfiz atau hafiz gitu. Oke, tips buat ngafal Quran. Sebelumnya perlu kita tahu kalau misalnya Quran itu kan mudah kan ya. Iya. Udah disebutin juga di dalam Al-Quran tuh, sampai ayatnya disebutin sekitar 4 kali kalau nggak salah. Yang wal qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Oh, Al-Qamar itu. Iya, Al-Qamar benar. Jadi sungguh Al-Quran itu udah Allah mudahkan gitu, maka terus ditantang kan, siapa yang mau ngafal Quran nih, siapa yang pengen jadi hafiz Quran gitu. Dari situ aja kita udah apa ya, mindsetnya itu harus Al-Quran ini mudah. Walaupun jujur pas pertama kali ngafal tuh sempet nangis. Sempet. Kenapa? Dan gak cuman orang doang, itu kan pas masih kelas 1 SMP kan ya. Banyak yang lain juga kan, bareng santri-santri yang lain baru ngafal gitu kan. Gak cuman orang doang, banyak yang nangis tuh. Ngafal Quran susah banget. Asli emang awalnya itu sesusah itu gitu. Tapi lama kelamaan Kang coba jalanin prosesnya gitu kan. Nah, itu lama kelamaan bakal mudah. Yang terpenting tuh apa ya, kalau ngafal Quran tuh bukan cepet-cepetan, bukan kita ngafal doang juga gitu. Yang terpenting tuh kita ngafal pertama dikit-dikit, terus dari dikit-dikit itu kita nggak boleh buru-buru kan. Maksudnya kayak langsung ngafal, langsung maksain banyak. Terus juga nggak boleh kita ngafal doang, tapi harus sambil murojaah. Banyak yang justru ngafal terus gitu, ngafal doang gitu. Sampai udah selesai juz 30, udah selesai setorannya lupa. Lupa udah setoran apa gitu sebelumnya. Nah ya, jadi tipsnya yang penting dikit-dikit saja dulu. Iya. Oh ya, lupa, yang terpenting juga itu niat, itu yang awalnya banget. Motivasi. Ada lagi nggak? Udah sih, cukup. Udah. Iya, Simple sebenarnya ngafal Quran tuh kan, karena tadi kan balik lagi ngafal Quran tuh kan mudah. Insyaallah. Ya memang awal-awal sulit ya. Saya juga waktu awal-awal hijrah itu saya sholat subuh awal-awal itu kan ke masjid. Wah, itu saya sampai meler nggak habis-habis itu kan. Wah. Oh, saya baru tahu nih Pak Jen sempat hijrah berarti ya. Oh iya, saya dulunya tidak begini Pak. Wah. Saya dulunya jeger. Tapi saya jagernya baik-baik guys. Ya begitu. Oke. Ya begitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ada waktu yang bagus nggak tuh buat baca atau ngehafal Quran tuh biasanya? Kalau untuk baca sebenarnya ini pas Ramadan ini nih udah pasti kan ya. Itu kan pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau misalnya waktu kayak siang pagi malamnya sebenarnya sekaligus waktu pas ngafalnya juga, itu yang paling bagus itu kan udah pasti pas sebelum subuh. Sepertiga malam. Karena ya teman-teman juga mungkin tahu sendiri lah ya, kalau misalnya waktu-waktu sepertiga malam itu otak tuh benar-benar fresh banget. Jadi apapun gampang buat masuk gitu. Kalaupun kita belajar juga kan, juga waktu yang bagus tuh sebenarnya kan pas itu kan sepertiga malam. Baru tahu. Iya, waktu belajar juga kita misalnya mau ada ujian besok tuh, itu bagus banget sebenarnya. Oh, jadi harus diganti SKS itu. Jadi STS berarti. Apa tuh? Sistem kebut sepertiga malam. Berarti SKTS. SM atau SKSM ya. Ya, SKSM gitu. Ya, ganti SKS dengan tambahin SKSM. M berarti ya. Ya, iya itu. Sepertiga malam, guys. Iya. Oke, itu. Oke, next Kang, ini pertanyaan berikutnya. Oh ya, sebelumnya Akang sendiri berarti biasa ngapalnya sepertiga malam atau enggak? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau dulu tuh emang sebenarnya udah disistemin kan untuk waktu buat ngafalnya itu. Kalau misalnya di pesantren itu waktu buat ngafalnya biasanya pas waktu maghrib. Waktu maghrib. Kalaupun pas waktu tahajud itu biasanya nggak cuma ngafal, biasanya murojaah juga kan.
Karena setoran buat hafalan barunya itu pas habis subuhnya. Jadi sebelum habis subuh itu harus sudah siap kan, kita harus biar bisa langsung setor gitu. Kan karena yang setor kan banyak nih, satu kelompok kan banyak gitu. Iya. Jadi kalau misal baru ngafal pas subuhnya kan nggak sempat waktunya. Iya, iya. Gitu. Sama ini Kang, apa kita ini kadang-kadang sudah ada niat nih, sudah ada motivasi yang besar gitu terkait Al-Quran. Saya pengen one day one juz, atau saya pengen menghafal Al-Quran 30 juz dalam 1 tahun. Nah, tapi kadang-kadang waktu awal-awal mungkin seminggu atau sebulan pertama nggak ada masalah. Tapi kesana wah, jadi istiqomahnya berkurang. Nah, gimana Kang cara menjaga istiqomah? Ini mungkin kita juga masih sulit istiqomah ya, tapi mungkin dari Akang ada cara tersendiri gitu mengakali. Oke, untuk cara istiqomah sendiri, kalau menurut aku sih istiqomah tuh dalam semua hal kayaknya polanya itu sama sebenarnya. Sama. Yang jelas kan yang pertama menurut aku ya, kita mulai dari yang paling sedikit gitu, mulai dari yang terkecil gitu kan. Yes. Misal baru ngafal satu ayat gitu, jangan langsung satu halaman kayak gitu. Itu cara istiqomah buat ini ya, buat ngafal Quran. Terus juga untuk istiqomah selanjutnya balik ke niat juga nggak sih? Ke niat juga, kenapa kita mulai gitu, kenapa kita mulai melakukan sesuatu itu. Dan kalau misalnya udah terbiasa kayak gitu kan pasti lama-lama bakal ya udah terprogram sendiri gitu, udah kayak jalan sendiri aja, buat ngafalnya jadi enak juga, jadi rutinitas gitu. Terus tadi kalau misalnya hilang di tengah jalan ya, kalau misalnya tiba-tiba hilang niat futur gitu ya, futur ya bahasanya. Ya futur gelombang futur yang sangat parah gitu. Nah kalau itu berarti harus kita benar-benar kasih jeda. Ambil jeda pokoknya. Jadi nggak bisa kita langsung benar-benar ngafal terus dalam suatu hal kita ngelakuin sesuatu terus gitu. Kalau dari aku sih, aku suka ambil jeda sih. Jadi yang pertama mulai dari yang sedikit, terus yang kedua harus ada balik lagi ke niat. Iya, balik lagi ke niat. Strong why ya, kan? Strong why. Iya benar. Strong why. Kayak yang kemarin dibilang Kang Andi. Terus yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Oh, kasih jeda ya, kalau futur kasih jeda. Oke, nah berikutnya Kang, kita kan ini sudah tingkat mahasiswa ya. Mungkin beberapa dari kita ada yang baru hijrah seperti saya gitu kan. Nah, ini gimana gitu cara membagi waktu antara kuliah dengan Al-Quran ini gitu? Oke, ini emang benar-benar hal yang jadi problem banget, terutama buat orang yang ya aku sendiri sih juga ngerasain tuh. Yes. Benar-benar, apalagi yang mungkin baru gitu kan, baru mulai hafal. Nah, ada suatu perkataan dari kakak kelas aku, mungkin teman-teman udah pada tahu nih, Ustadz Bashir. Nah itu kebetulan satu santren gitu kan sama aku gitu. Kakak kelas? Iya, kakak kelas. Cuman jauhnya tuh beda banget. Kalau nggak salah itu aku baru masuk pesantren. Nah, Ustadz Bashir tuh mau lulus gitu. Jadi belum terlalu ini kan kenal, paling cuma tahu aja gitu. Nah, kata beliau itu kalau misalnya kita sibuk, entah itu tugas kuliah, entah kita misalnya nanti udah kerja gitu kan, apapun kesibukan duniawi kita. Nah, kita jangan jadiin Quran itu di sela-sela kegiatan kita, tapi jadiin kegiatan kita itu di sela-sela waktu kita sama Al-Quran. Oh iya. Dapat nggak? Dapat. Jadi prioritasnya itu lebih ke Qurannya. Iya, jadi jadi seolah-olah Al-Quran itu ya setiap waktu gitu, ada di setiap waktu kita, bukan kegiatan kita yang kita kita disibukkan gitu sama kegiatan-kegiatan itu, sama tugas-tugas itu gitu. Begitu guys. Jadi teorinya memang indah, penerapannya bermasalah. Cakep, itu masuk banget sih. Iya.
Oke, berikutnya nih kan. Amalan-amalan dalam Al-Quran yang mudah dilakukan pada saat Ramadan. Apa aja? Yang mudah-mudah saja. Amalan yang mudah dilakukan pas Ramadan dalam Quran. Iya. Tentunya tilawah. Tilawah. Tilawah itu sendiri. Terus ya amalan di Al-Quran kan banyak ya. Tilawah, terus tahajud, terus salat duha. Terutama tilawah sih sebenarnya. Karena kan tilawah ini benar-benar pahalanya gede banget kan ya. Karena sampai yang itu kan ulama sampai 60 kali khatam. Oh ya itu. Tahu kan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya? Iya, benar. Itu sih tilawah. Itu benar-benar harus dimaksimalin banget. Oke, apalagi yang paling utama ya. Ramadan ya Kang. Iya, apalagi Ramadan. Apalagi sebentar lagi nih 10 malam terakhir. Iya, nggak kerasa nih. Ya, aduh ini kita udah setengah nih. Iya, udah setengah. Aduh, kurang. Podcast ini padahal baru 2 ya. Iya, aduh. Tapi udah setengah. Ya, nggak apa-apa lah. Kita alon-alon ya. Kalau bahasa Jawanya alon-alon, pelan-pelan saja. Wih, siap-siap. Oke, pertanyaan berikutnya ada tanggapan Akang mengenai orang yang suka baca Quran tapi di bulan Ramadan aja gitu. Gimana tanggapan Akang? Oke, tanggapannya bagus. Oh, bagus. Justru emang momennya nggak sih, momentumnya nggak sih? Tapi di bulan Ramadannya aja gitu, bulan lainnya. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadannya aja gimana ya? Jangan sampai sih, karena masa apa ya? Kita ngelakuinnya pas momennya doang, masa nggak ada bekasnya gitu. Pasti harusnya ada bekasnya sih, harusnya ya. Kalau misalnya nggak ada bekasnya itu benar-benar apa ya, kayak seolah-olah dilupain gitu, seolah-olah dibuang, dilempar gitu aja gitu, kayak diputusin misalnya kan. Diputusin. Harusnya kalau misalnya orang udah cinta nih, terus diputusin, pasti ada rasa-rasa cintanya nggak sih? Iya, harusnya masih Ya kan? ada bekas. Ya sama kayak gitu. Harusnya kalau misalnya orang udah cinta nih, terus diputusin, pasti ada rasa-rasa cintanya nggak sih? Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya nggak apa ya? Nggak berhenti gitu aja harusnya ya. Iya. Ya, jadi memang kita ini kadang-kadang apa semangatnya pada saat momentumnya saja. Iya. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kedepannya enggak gitu. Iya. Ini motivasi ini. Mungkin ini mahal. apa ya? Banyak-banyak berdoa juga sih, minta sama Allah buat ini kan diistiqomahin. Oh ya, balik lagi ke yang tadi istiqomah, itu satu lagi tambahan, doa sama Allah, minta semoga diistiqomahkan gitu kan. Siap. Oke, berikutnya. Nah, ada nggak teknik tilawah yang mudah dan simpel kan? Oke, kalau teknik tilawah yang mudah dan simpel, mungkin ini ya, sebelumnya seperti yang tadi udah dibilang juga sih, kalau untuk menghafal aja Al-Quran udah menyebutkan mudah, apalagi tilawahnya gitu, apalagi cuman sekedar membacanya gitu kan. Tapi kalau misalnya tujuan kita pengen bisa sampai tilawahnya itu sampai tartil, sampai benar-benar kayak syekh gitu bacanya kan, Syekh Madinah gitu. Iya. Nah itu ya kalau saran aku sih talaki sama seorang ustadz gitu, atau misalnya orang yang udah bacanya lancar kayak gitu. Oh, jadi emang susah ya kalau sendiri itu untuk memperbaiki Kalau bacaan. sendiri tuh justru iya susah, apalagi kalau misalnya kan biasanya ada tuh yang cuman sekedar ngeliat dari YouTube kan, walaupun udah banyak kan. Iya. Nah tapi tetap aja itu bakal beda gitu, karena kita perlu ustadz yang mendampingi kita, yang mengoreksi kita terus gitu kan. Iya. Contohnya sebenarnya ini sih, aku juga ngerasain ngajarin ibu kos. Ibu kos. Itu sebenarnya ganti-gantian, tapi kelihatan banget progres dari ibu kosnya ini. Dari yang sebelumnya benar-benar apa ya, bacanya pokoknya amburadul banget gitu lah ya. Tapi sekarang udah apa ya, udah bisa khatamin Quran gitu, yang sebelumnya nggak pernah kebayang mungkin ibu pasti gitu. Masya.
Jadi pendamping itu penting. Gitu. Iya, talaki. Iya, saya juga kadang-kadang ngehafal. Wah, kebetulan ini, kebetulan ini tahsinnya. Oh iya tahsin benar. saya. Sempat dulu ya. Iya, saya juga ngehafal. Kadang-kadang salah, saya nggak ngeh itu salah. Jadi penting punya pendamping itu. Oke, untuk rencana kedepannya Kang tentang Al-Quran ini mau gimana? Terkait Al-Quran ini mau ngatamin atau mau gimana? Rencananya kalau alhamdulillah kalau membaca kan mungkin ini ya balik lagi ke empat atau lima kewajiban kita terhadap Al-Quran kan. Pertama membaca, alhamdulillah mungkin udah gitu. Terus menghafal yang kedua itu juga alhamdulillah lah ya. Udah diberi amanah gitu kan untuk menjaga Al-Quran. Yang ketiga itu yang kedua memahami, yang kedua memahami, terus yang ketiga menghafal. Nah paling di memahami sih ini masih sampai sekarang masih mencoba menghatamkan, tapi artinya gitu. Artinya Biasanya kan kita hatamin ya cuman baca Al-Quran, bacaan Arabnya doang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk artinya ini juga harus kita hatamin juga gitu. Terus yang keempat, yang kelima juga belum sih sebenarnya. Kalau misalnya memahami belum kan, kalau yang keempat kelima paling mungkin sambil berjalan kan. Yang keempat itu kan mengamalkan. Itu sambil berjalan juga, sambil ya kita coba amalin sedikit-sedikit walaupun belum semuanya gitu kan. Yang kelima nih yang terakhir itu berdakwah, jadi menyebarkan Al-Quran atau mengajarkan kayak gitu. Nah itu masih mungkin baru skala yang tadi ngajar ibu kos. Terus kalau misalnya di kampus suka ini kan yang tadi sama ya Pajen gitu kan. Jadi mentor, atau jadi istilahnya apa sih, kakak musyrif atau kakak pembina gitu ya. Untuk tahsin mungkin baru itu aja sih. Oke, mungkin ini boleh cek sound dulu kan. baca surat apa aja bebas gitu. Apa ya, surat pendek boleh kan? Boleh. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah, bacaannya apa nih suaranya agak serak nih sebenarnya. Ya ini kebetulan Kang Zain kemarin baru mabit. Jadi agak lemas juga nih. Iya benar. Pengen turu. Yes. Oke, mungkin segitu saja dari kita. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya, sama-sama, terima kasih juga udah. Don't forget to see kalau kalian punya teman rekomendasi untuk tamu undangan, kita bisa tulis di kolom chat ya tentang namanya sama ininya bakat atau potensinya gitu ya. Don't forget to like, share, and subscribe our channel. And see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.